kemudian sudah dipesan barangnya tidak ada, dan kemudian barang yang dikirim tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau yang ditampilkan dalam marketplace. Ya, niatnya untuk membeli drone untuk sang buah hati. Korban malah dikirimi botol air putih kemasan. Pada 25 Mei lalu. Setelah paket tiba di rumahnya pada 28 Mei, korban pun terkejut mendapat isinya tidak sesuai dengan pesanan. Air mineral? Sekarang ini hampir semua orang belanja online, mulai dari pakaian, skincare, perabotan, hingga makanan. Semua itu bisa dibeli hanya lewat smartphone. Tapi gak sedikit juga orang yang pernah ketipu. Misalnya, barang yang datang gak sesuai sama foto, kualitasnya jelek, atau bahkan tokonya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Nah, yang seperti ini itu sering terjadi karena dua hal penting yang sering diabaikan, yaitu etika pemasaran digital dan perlindungan konsumen. Jadi, apa itu etika pemasaran digital? Sederhananya, etika pemasaran digital adalah aturan moral dalam berbisnis secara online. Intinya, bagaimana cara menjual produk secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Bukan hanya soal promosi menarik, tapi juga soal sikap profesional dan menghargai kepercayaan pembeli. Tujuannya bukan hanya berjualan dengan cepat, tapi untuk membangun hubungan jangka panjang antara penjual dan konsumen. Sayangnya, di dunia marketplace masih banyak pelanggaran etika yang sering kita temui. Misalnya, yang pertama, iklan menyesatkan di mana foto produk lalu diedit. Yang kedua, review palsu dibuat supaya toko kelihatan ramai padahal semuanya fiktif. Yang ketiga, diskon bohongan, yaitu harga dinaikkan dulu baru ditulis potongan misalnya 70%. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya adalah penyalahgunaan data pribadi pelanggan. Semua itu bukan hanya merugikan konsumen, tapi bisa juga membuat reputasi toko hancur dan toko kehilangan kepercayaan publik. Untungnya, di Indonesia sudah ada dasar hukum yang melindungi hak-hak konsumen. Yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di situ dijelaskan hak konsumen atas keamanan, informasi yang jujur, dan ganti rugi bila dirugikan. Selain itu, ada juga UU ITE tahun 2008 yang mengatur transaksi elektronik, serta UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang memastikan data pengguna tidak boleh disalahgunakan. Jadi, kalau ada penjual yang melanggar, konsumen sebenarnya punya dasar hukum yang kuat untuk menuntut keadilan. Jadi, bisa kita simpulkan, pemasaran digital yang etis dan perlindungan konsumen yang kuat adalah kunci utama kepercayaan. Penjual harus jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sementara itu, konsumen juga perlu cerdas dan kritis dalam memilih produk. Kalau dua sisi ini saling menghormati, maka marketplace bisa menjadi ruang digital yang aman, adil, dan beretika. Karena itu, di era digital ini, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga.